Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jeffrey. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Senang sekali eh, bisa ketemu lewat Zoom ini dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini minimal bisa bermanfaat buat kita semuanya, atau paling enggak menambah wawasan seperti itu. Saya izin share screen, jadi sesi malam hari ini selama sekitar 30 menit ke depan saya akan membicarakan sekilas mengenal penyakit jantung koroner dan bagaimana membangun sehat optimal. Gambarannya adalah seperti itu. Nah, kemudian selama waktu sisanya sekitar 20-25 menit itu kita bisa melakukan tanya jawab. Jadi nanti saya akan dibantu juga oleh Pak Jeffrey dan beberapa rekan di sini yang memang betul-betul expert di bidangnya. Nah, saya langsung mulai saja. Ini jadi kenapa sih kita membahas penyakit jantung koroner? Bukankah jantung koroner itu sudah sangat biasa begitu? Nah, ada beberapa alasan kenapa kita membahas mengenai penyakit jantung koroner. Yang pertama itu adalah karena penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit degeneratif dengan jumlah kasus yang tinggi sekali. Jadi, kalau menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, pada tahun 2013 itu ada 1 dari 4 orang yang kena penyakit jantung koroner. Sementara setelah itu naik di tahun 2018, jadi riskesdas yang ada itu 2018 yang sudah lengkap, ini malah naik menjadi 1 dari 3 orang Indonesia itu yang terkena penyakit jantung koroner. Jadi besar sekali jumlahnya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner di sini ini baik penyakit jantung koronernya itu sendiri maupun stroke, kemudian hipertensi, dan juga beberapa keluarga penyakitnya yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa kita juga tetap membahas mengenai jantung koroner, itu adalah karena jantung koroner ini merupakan salah satu penyakit penyebab kematian yang tertinggi. Coba kalau kita lihat, jadi di data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020, ada 4,2 juta penderita penyakit jantung koroner di tahun tersebut. Nah, 1,25 juta diantaranya meninggal. Jadi dengan demikian, kira-kira 1/3 sekian, itu orang yang terkena penyakit jantung koroner itu berisiko untuk meninggal dunia. Jadi besar sekali resikonya penyakit jantung koroner ini. Nah, kemudian kenapa kita juga tetap membahas itu? Karena sebetulnya penyakit ini bisa dihindari. Kalau kita lihat bahwa penyebab penyakit jantung koroner itu terutama adalah gaya hidup yang tidak sehat, yang sebetulnya bisa dihindari atau dicegah dengan gaya hidup sehat optimal. Jadi sayang sekali kan penyakit yang insiden kematiannya tinggi sekali, padahal bisa dihindari dan sebagainya, kalau misalnya kita bisa mengenalnya. Jadi dengan demikian, bukan hanya Anda semuanya yang malam hari ini itu ikut di Zoom ini, tapi diharapkan Anda semuanya itu juga ikut membagikan apa-apa yang mungkin Anda dapatkan di sesi ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut penyakit jantung koroner itu? Jadi sebetulnya secara sangat sederhana, penyakit jantung koroner itu adalah terjadinya gangguan pada fungsi jantung itu akibat Jadi gangguan pada fungsi jantung akibat penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah koroner. Jadi sederhana sekali. Penyakit jantung koroner itu definisinya adalah seperti itu. Baik penyempitan maupun tersumbatnya pembuluh darah yang ada di jantung itu disebut sebagai penyakit jantung koroner. Nah, kalau kita melihat di sini jantung sehat seperti ini,
Pada jantung itu ada 3 aorta atau pembuluh darah yang besar, 2 diantaranya di depan jantung, di bagian depan jantung di sini, kemudian 1 diantaranya yang di belakang. Nah, yang disebut penyakit jantung koroner itu adalah kalau salah satu bagian dari pembuluh darah itu, misalnya yang ada di sini, itu kemudian menyempit atau tersumbat. Inilah kemudian yang disebut penyakit jantung koroner. Nah, penyumbatannya karena apa, bagaimana cara menghindari, dan sebagainya, nanti sebentar lagi akan kita bicarakan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai penyebab atau apa yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, maka kita melihat di sini bahwa ada beberapa faktor penyebab di sini. Yang pertama itu adalah kalau kita kadar kolesterolnya tinggi. Tentu kalau kadar kolesterol, apalagi kalau kolesterolnya itu adalah kolesterol yang LDL, jadi kolesterol yang jahat, itu mudah sekali dia untuk menempel pada dinding pembuluh darah dan kemudian menimbulkan penyempitan atau bahkan penyumbatan. Kemudian ada 6 hal diabetes. Nah, kenapa diabetes itu juga bisa memicu jantung koroner? Karena penderita diabetes dengan gula darah yang tinggi menyebabkan darahnya relatif lebih kental, viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Jadi lebih mudah mengalami penyumbatan. Asap rokok juga demikian. Ini yang dimaksud adalah asap rokok atau rokok itu mengandung nikotin, dan nikotin itu menyebabkan pembuluh darah kita menjadi tidak elastis lagi. Kemudian berikutnya, diet yang tidak sehat. Nanti akan kita bicarakan lebih banyak mengenai ini. Lalu juga terkait dengan diet yang tidak sehat adalah gaya hidup yang tidak sehat, yang kurang gerak, kurang olahraga, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, kedua-duanya ini, baik diet yang tidak sehat maupun gaya hidup yang kurang gerak, kurang olahraga, dan sebagainya, itu akan menimbulkan obesitas. Nah, obesitas itu juga merupakan salah satu pemicu penyakit jantung koroner karena adanya penumpukan lemak. Kita lanjutkan lagi. Bukan hanya itu saja. Jadi bukan hanya kita mendapatkan penyakit jantung koroner, tetapi risiko ikutan dari penyakit jantung koroner itu juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, coba kita simak baik-baik. Yang pertama adalah bahwa ternyata mereka yang menderita jantung koroner itu 56% atau 1 dari 2 orang yang kena PJK itu mengalami hipertensi. Jadi dengan demikian kalau Anda hipertensi dan sebagainya, segera lakukan pengecekan lebih mendalam lagi. Kemudian berikutnya, 26%, artinya 1 dari 4 orang itu mengalami diabetes. Kemudian berikutnya 14% atau 1/6, 1/7 itu juga mengalami stroke, juga sama 1/7 juga itu mengalami gagal jantung. Nah, kemudian masih ada lagi, ternyata penyakit jantung koroner itu juga menyebabkan demensia. Jadi kita tahu bahwa demensia itu adalah kepikunan. Jadi lupa yang kepikunan dini seperti itu. Jadi sering lupa, terutama untuk memori jangka pendek. Jadi sekali lagi, penting sekali kita membahas penyakit jantung koroner karena penyebab yang sudah disebutkan itu tadi. Bahkan risiko ikutannya itu juga besar sekali. Nah, sekarang kita akan membahas sekilas saja tapi tidak terlalu mendetail, yaitu bagaimana sih mencegah penyakit jantung koroner itu. Ternyata untuk mencegah penyakit jantung koroner itu ada kata-kata ini, cerdik. Ini di-launch atau dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan kita supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Yang pertama itu adalah cek kesehatan.
Jadi mengecek kesehatan itu perlu secara rutin, secara reguler. Kemudian berikutnya tentunya adalah kita tidak merokok dan sebagainya. Tadi sudah disebutkan kenapa merokok itu juga memicu penyakit jantung koroner. Kemudian tadi kita tahu bahwa salah satu penyebabnya itu adalah kurang gerak dan sebagainya. Karena itu kita disarankan untuk rajin aktivitas fisik. Ini R-nya. D-nya itu adalah diet sehat seimbang. Jadi dengan demikian pola makan dijaga dan sebagainya. Bukan kita harus lapar, tetapi justru rasio makannya antara protein, sayur, buah, kemudian dengan karbohidrat itu diluruskan. Gitu. Jadi dibuat yang benar-benar sehat dan seimbang. Lalu istirahat yang cukup itu juga ternyata penting sekali untuk mencegah penyakit jantung koroner ini. Kemudian berikutnya juga terkait dengan istirahat yang cukup sebetulnya adalah kelola stres. Nah, jadi dengan demikian cerdik sekali lagi adalah cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup. Lalu berikutnya adalah mengelola stres, itu adalah sekilas apa yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyakit jantung koroner ini. Nah, dari 6 hal ini, maka hanya satu saja yang malam hari ini kita akan membicarakan lebih detail, yaitu mengenai diet sehat dan seimbang. Kita teruskan. Nah, kenapa diet sehat dan seimbang itu penting? Karena meskipun kelihatannya ini sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak orang yang piringnya itu justru tidak sesuai dengan yang disarankan. Jadi biasanya karena orang dimanapun juga yang pertama kali diambil itu adalah nasi, karbohidrat, maka cenderung untuk memenuhi piring dengan karbohidrat. Padahal sebetulnya yang perlu diambil pertama kali itu adalah buah dan sayur. Kemudian setelah itu protein, dan baru yang terakhir 1/4 piring itu adalah protein. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah diet sehat dan seimbang itu adalah dari pola makan kita yang biasanya itu kita kurangi karbohidratnya diganti dengan protein, kurangi lemak dan minyaknya diganti dengan protein. Begitu gambarannya kira-kira. Nah, kita juga melihat nanti akan kita bicarakan lebih lanjut bahwa sayur dan buah itu pentingnya luar biasa karena di dalam sayur dan buah yang berwarna-warni ini itu ternyata mengandung fitonutrisi, dan fitonutrisi itu, apa itu fitonutrisi kita akan bicarakan lebih lanjut, tapi kemudian ternyata bahwa masing-masing fitonutrisi itu sesuai dengan warnanya, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Misalnya seperti ini, kalau fitonutrisinya itu warnanya putih, itu untuk kesehatan tulang. Kemudian kalau hijau, banyak sayur-sayuran hijau dan sebagainya itu, ternyata dia untuk kesehatan sel, untuk DNA. Kemudian yang berwarna jingga, orange, itu untuk kesehatan mata. Yang merah, misalnya seperti tomat dan lain-lain itu yang mengandung lycopene itu untuk kesehatan jantung, dan yang ungu ternyata untuk kesehatan otak serta prostat. Ini jadi penting sekali kita ketahui. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memenuhi 5 warna itu setiap kali di piring kita? Tentunya adalah sulit atau hampir tidak mungkin. Sekali lagi, hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, nanti akan disarankan apa yang perlu dilakukan supaya ini terpenuhi semuanya. Nah, kalau lebih lanjut kita berbicara mengenai tubuh manusia nih. Tubuh manusia itu terdiri dari organ tubuh. Kalau kita mau benar-benar sehat optimal, maka tentunya seluruh organ tubuh itu harus sehat. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, semua organ tubuh
manusia itu terdiri atas banyak sekali sel-sel, dan tentunya supaya organ tubuhnya itu sehat, tentu sel tubuhnya benar-benar harus sehat. Nah, jadi kita akan membicarakan bagian terkecil dari tubuh manusia, dari organ manusia, yaitu sel. Ini secara sekilas saja, secara gampang. Jadi sel itu dibentuk bahan bakunya itu oleh protein sebagai bahan baku utama pembentuk sel. Selain oleh protein, dia juga ada bahan baku lagi, yaitu omega 3. Jadi dengan demikian, bahan baku untuk membentuk sel ini itu adalah protein dan omega 3. Kemudian, supaya sel itu bisa berfungsi, bekerja dengan optimal, maka kita perlu bantuan vitamin dan mineral. Dan selanjutnya tentu sel itu harus dijaga dari kerusakan, dari gangguan dan sebagainya. Dan ternyata yang bisa menjaga sel itu adalah fitonutrisi. Jadi kalau kita lihat sekilas adalah sel itu membutuhkan 3 hal ini. Yang pertama itu adalah makronutrisi sebagai pembentuk selnya. Kemudian yang mengoptimalkan kerjanya itu adalah mikronutrisi, dan kemudian yang memproteksi, yang menjaga itu adalah fitonutrisi. Jadi 3-tiganya itu kita butuhkan dan penting sekali. Nah, kita tahu bahwa pembentuk sel itu yang pertama adalah omega 3 dan protein. Kita coba melihat sejauh mana sih sebetulnya manfaat omega 3, bagaimana sih cara kerjanya omega 3. Kita banyak tahu bahwa di luaran sana orang-orang berbicara mengenai omega 3, mengenai fungsi, dan lain-lain seperti itu. Nah, sebetulnya memang luar biasa banyaknya manfaat omega 3 itu, tetapi di sini hanya diambil beberapa hal yang penting saja. Pada dasarnya, sebelum kita membicarakan mengenai omega 3 itu, kita melihat mengenai sel ini. Jadi, yang merah, kelihatan merah ini, itu adalah dinding sel yang buntu. Nah, kenapa dinding sel itu buntu? Itu karena adalah yang membuntu itu adalah omega 6. Jadi sebetulnya dinding sel itu berfungsi untuk menyaring karbohidrat, lemak, dan protein dari makanan kita. Dia dimetabolisme masuk ke dalam sel, kemudian sisa-sisanya akan dikeluarkan. Nah, apa yang terjadi kalau ini buntu atau blocking, maka makanan karbohidrat, lemak, dan protein itu tidak bisa masuk, karena itu dia kemudian akan dikeluarkan lagi tanpa dimetabolisme. Nah, ini masalah. Karena begitu dia dikeluarkan lagi tanpa dimetabolisme, karbohidrat itu artinya dia dibuangnya di dalam darah, dalam bentuk gula darah. Ini akan menyebabkan diabetes atau pre-diabetes minimal. Lalu kalau lemak tidak bisa dimetabolisme, kemudian harus juga dibuang lagi di dalam aliran darah, dia akan menjadi kolesterol yang rawan sekali untuk menempel dan kemudian membentuk plak. Nah, sementara protein itu dibuangnya tidak di dalam darah, tetapi melalui ginjal, kemudian dibuang di urin kita, di air seni kita. Masalahnya adalah protein ini molekulnya besar. Jadi dengan demikian pada saat melewati ginjal, maka ginjalnya itu kemudian rusak saringan ginjalnya. Ini menyebabkan kemudian sampai dengan terganggunya fungsi ginjal dan gagal ginjal. Nah, bagaimana cara menghindarkan ini? Ternyata untuk yang blocking ini bisa ditembus, jadi omega 6 yang membuntu itu bisa kemudian dibersihkan dengan omega 3. Jadi dengan demikian omega 3 itu luar biasa sekali fungsinya. Kalau kita lihat di sini, apa saja sih fungsinya omega 3 itu? Kita melihat di sini, pertama
itu adalah manfaat pada membran sel. Jadi tadi sudah dibicarakan, dia membersihkan dinding sel dari omega 6 sehingga metabolisme akan berlangsung dengan lebih baik. Kemudian omega 3 itu juga banyak sekali manfaatnya pada darah dan pembuluh darah. Di sini sebetulnya banyak sekali, misalnya mengikis plak, sehingga dengan demikian mencegah penyumbatan pembuluh darah. Dia juga mencegah inflamasi maksudnya, atau peradangan. Lalu omega 3 juga dalam batas tertentu itu bisa menurunkan kolesterol LDL. Kita tahu kolesterol LDL itu adalah kolesterol yang jahat. Sementara kolesterol baiknya, yaitu HDL, itu ditingkatkan. Dan kemudian omega 3 itu juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Lalu dia memperbaiki sirkulasi darah. Kita tahu bahwa sirkulasi darah itu ada makrovaskularisasi dan mikrovaskularisasi. Apa yang dimaksud dengan makro? Itu adalah aliran darah pada pembuluh darah yang besar. Misalnya pembuluh darah jantung, kemudian yang ada di tangan kita, di kaki kita, dan sebagainya. Tapi juga ada mikrovaskularisasi atau aliran darah di pembuluh darah yang halus. Misalnya di dalam mata, kemudian di ujung jari, dan sebagainya. Nah, dengan omega 3 ini semuanya itu diperbaiki sirkulasi darahnya. Oleh karena itulah omega 3 itu juga bisa memperbaiki, salah satunya itu adalah diabetik retinopati. Apa itu diabetik retinopati? Itu adalah kebutaan karena diabetes. Jadi karena penyumbatan pembuluh darah halus yang ada di mata. Nah, selain itu ternyata omega 3 juga punya manfaat pada sistem saraf. Apa saja itu? Mencegah atrofi atau pengerutan otak. Jadi penting sekali omega 3 ini, benar-benar penting sekali. Sekali lagi penting sekali. Dan kemudian dia memperbaiki koneksi antar neuron. Jadi dengan demikian kita tidak menjadi blank, jadi misalnya susah untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Itu salah satunya juga karena koneksi antar neuronnya terganggu. Kemudian karena itulah maka omega 3 itu juga bisa mencegah demensia dan Alzheimer. Kita tahu demensia itu adalah kepikunan. Gitu. Nah, juga ternyata omega 3 itu punya manfaat pada sistem metabolisme. Jadi dia mencegah metabolic syndrome. Jadi gangguan-gangguan metabolik. Jadi mengurangi rasa sakit pada menstrual syndrome, mengurangi keparahan diabetes, dan lain-lain seperti itu. Bahkan sebetulnya dia juga punya efek relaksasi, jadi tidurnya kita menjadi lebih berkualitas, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, yang makronutrisi satunya itu adalah protein. Kita tahu, sebetulnya kita semuanya sudah tahu apa saja manfaat protein, tapi di sini kita coba bersama-sama melihat. Yang pertama adalah membentuk dan meremajakan sel. Jadi protein berguna untuk pertumbuhan badan, kesehatan kulit, rambut, dan kuku, dan karena itu juga mencegah penuaan dini. Apalagi fungsinya untuk imunitas tubuh. Jadi dia membentuk sel imunitas, mempercepat proses penyembuhan penyakit. Kemudian juga penting sekali bahwa ini protein itu bisa mengurangi efek samping dari kemoterapi dan radioterapi. Kita tahu efek samping kemoterapi dan radioterapi itu bermacam-macam, mulai dari rontok rambut, kemudian setelah itu juga mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Itu bisa sangat dikurangi dengan protein. Dan juga mencegah obesitas, fungsi berikutnya. Dengan cara meningkatkan pembentukan massa otot, menekan terbentuknya massa lemak, dan sekaligus protein itu akan menekan rasa lapar yang berlebihan. Lalu tentunya dia meningkatkan stamina, karena dengan konsumsi protein yang dalam jumlah yang cukup,
itu kebugaran akan ditingkatkan, kemudian regenerasi sel juga akan dioptimalkan. Nah, itu adalah manfaat dari protein. Dengan demikian kita sudah membicarakan dua makronutrisi, yaitu omega 3 dan protein. Nah, sekarang berikutnya adalah mikronutrisi dan fitonutrisi. Jadi apa saja sih manfaat vitamin, mineral, dan fitonutrisi? Sebenarnya banyak sekali dan kita bisa membahas masing-masing vitamin. Namun tentunya tidak praktis kalau kita berkepanjangan membahas itu semuanya secara detail. Tapi sekilas kalau kita melihat, pertama itu adalah vitamin. Apa sih manfaat vitamin? Vitamin pada dasarnya adalah katalisator atau zat yang membantu pada proses metabolisme. Jadi kalau meskipun vitamin itu tidak memberikan energi dan dikonsumsi dalam jumlah yang tidak besar, tapi kegunaannya penting sekali karena dia tanpa vitamin maka proses metabolisme kita terganggu dan akan banyak sekali terjadi gangguan. Lalu dia juga membantu produksi energi, ini misalnya untuk vitamin B kompleks. Lalu penting pada pembentukan neurotransmitter, ini juga terutama pada vitamin B12, B kompleks, dan sebagainya. Lalu sebagai antioksidan, misalnya vitamin C, vitamin A, kemudian vitamin E, gitu semuanya. Lalu mineral. Apa sih fungsi dari mineral itu? Kalsium misalnya itu penting untuk tulang dan gigi. Kemudian kalium itu membantu transmisi syaraf dan fungsi otot. Jadi penting sekali kalium itu. Dan kemudian natrium itu menyeimbangkan tekanan darah. Ini baru sekilas dari kegunaan masing-masing mineral. Ada beberapa mineral yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan ini imunitas, misalnya seperti selenium, zinc, dan lain-lain. Nah, kita sekarang beranjak pada fitonutrisi. Apa sih sebetulnya manfaat dari fitonutrisi itu? Yang pertama tentunya adalah sebagai antioksidan, dan fitonutrisi itu penting sekali karena dia bisa memperbaiki struktur DNA sel. Ini kalau kita karena pola makan kita, pola hidup kita yang tidak terlalu sehat, biasanya berpengaruh pada DNA. Kalau DNA-nya sudah rusak, maka akan terjadi penyakit jantung, penyakit degeneratif, macam-macam sekali. Nah, dengan fitonutrisi, maka DNA-nya ini akan terperbaiki lagi. Dia juga menekan inflamasi atau peradangan dan menghambat penumpukan lemak. Masih ada lagi beberapa hal yang lain. Nah, karena fungsinya yang seperti itu dan tidak mungkin kita mendapatkan semuanya itu dari makanan kita sehari-hari, maka kita di sini menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen. Dan kalau kita berbicara apa suplemennya yang terbaik, maka yang kita sarankan di sini adalah Nutrilite. Kenapa Nutrilite? Karena dia best of nature, best of science. Sampai sekarang masih merupakan yang terbaik. Dia the first, the only, dan the best. Jadi bukan hanya dia yang pertama kali yang penjualannya nomor 1, tetapi juga ini yang pertama kali memakai seluruh konsentrat tanaman dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa Nutrilite itu baik kemurnian, keamanan, dan khasiatnya itu benar-benar tidak diragukan lagi. Pertama, kita akan berbicara mengenai omega 3 kompleks tentunya. Nutrilite omega 3 kompleks itu berasal dari ikan salmon perairan dari Norwegia. Karena itu bebas polusi dan logam berat. Dia juga yang kombinasi ikan yang lain, ikan mackerel, anchovy, tuna, dan lain-lain itu dari arus Humboldt yang kaya nutrisi. Lalu omega 3 kita itu rasionya ideal antara EPA dan DHA, yaitu 180 banding 120. Nah, ini adalah detail dari manfaat omega 3 semarakan. Nah, berikutnya itu adalah protein. Protein yang kita sarankan sekali lagi adalah Nutrilite High Protein. Kenapa? Karena dia mengandung 9 asam amino esensial, yaitu asam amino yang
tubuh kita tidak bisa memproduksi, jadi harus dari asupan luar. Lalu ini unik sekali, tidak banyak yang seperti ini, yaitu PDCAAS-nya itu sama dengan 1. Artinya semua protein yang kita konsumsi dari Nutrilite ini akan diserap sempurna oleh tubuh. Dan kemudian kandungan proteinnya itu tinggi sekali. Menarik sekali, ini fungsinya juga tadi sudah banyak dibicarakan sekilas, termasuk mempercepat penyembuhan luka, memperkuat massa tulang, imunitas, dan sebagainya. Menariknya Nutrilite high protein itu bukan hanya yang all plant saja, yang tidak ada rasanya, tapi ada beberapa varian rasa. Ada green tea, ada coklat, kemudian ada berry, jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Nah, berikutnya adalah mikronutrisi dan fitonutrisi. Kalau di sini yang kita rekomendasikan itu adalah double X. Double X itu mengandung 12 vitamin, kemudian 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan. Lalu antioksidannya tinggi sekali. Kemudian dia juga ada kombinasi dari rosemary, Sophora japonica, dan turmeric. Ini kita tahu bahwa ini kombinasi ini memberikan level antioksidan yang sangat tinggi dan dia punya 5 warna. Jadi dengan demikian kita tidak usah susah-susah. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang juga mengandung 5 warna, yaitu Deli. Kita tahu tadi sudah dibicarakan bahwa fitonutrisi yang hijau itu mengandung lutein dan zeaxanthin, ini untuk kesehatan sel. Lalu yang putih itu alisin, quercetin, itu untuk kesehatan tulang. Yang kuning atau jingga itu mengandung terutama adalah karotenoid, ini untuk kesehatan mata. Lalu yang merah ini lycopene dan anthocyanidin untuk kesehatan jantung. Sementara yang ungu ini fitonutrisinya adalah resveratrol dan anthocyanidin, ini untuk kesehatan otak dan kesehatan prostat. Jadi penting sekali. Nah, tadi kembali ke double X, kandungannya vitamin, mineral, dan kemudian fitonutrisi sudah dibicarakan, dan secara detail misalnya di sini ada chromium picolinate. Kita tahu bahwa chromium picolinate ini itu meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak. Jadi dengan demikian bisa menurunkan kadar gula di dalam darah dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya sederhana sekali bahwa high protein ini, Nutrilite high protein, kemudian Nutrilite salmon omega 3 dan double X atau Deli itu adalah trio fondasi yang merupakan kunci utama untuk mencegah penyakit jantung koroner dan hidup sehat optimal. Tentunya perlu ditambah dengan yang lainnya lagi, maksudnya juga berolahraga, kemudian berpikir positif, kemudian istirahat cukup, dan seterusnya seperti yang sudah dibicarakan tadi di Cerdik. Nah, meskipun saya masih ingin berbicara lebih banyak lagi, tetapi mungkin lebih baik waktunya kita pakai untuk tanya jawab, dan yang paling penting adalah apa yang Anda putuskan hari ini akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Nah, senang sekali sudah bisa sharing atau berbagi dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke Pak Jerry. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya pada malam hari ini. Jadi kita bisa belajar ya teman-teman sekalian, apa sih penyakit jantung koroner dan apa sih penyebabnya, seperti itu ya. Karena banyak orang yang nggak banyak tahu dan tidak mau tahu, ya pokoknya happy go lucky, life goes on, enjoy life, sampai tiba-tiba kena masalah jantung dan tiba-tiba sejak itu hidupnya pun berubah total. Nah, saya sharing dulu ya sebelum saya melihat belum ada pertanyaan yang masuk. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat box teman-teman. Nanti kita bisa bahas
pertanyaan-pertanyaannya sampai pukul 20.30. Nah, di gereja saya punya 2 sahabat ya. Ada yang punya masalah jantung. Orangnya masih lebih muda dari saya, anaknya masih kecil-kecil, masih balita. Selama ini nggak pernah ada masalah apa-apa, sampai suatu hari dia terkena masalah jantung, ya, ada kena serangan jantung. Pertama dia pasang 2 ring, lalu yang berikutnya dia pasang 6 ring. Jadi total ada 8 ring di dalam tubuh dia untuk bypass, untuk jantungnya. Nah, anggap saja 1 ring sekarang saya nggak tahu operasinya mungkin 20 juta atau 25 juta. Jadi kalau 8 ring kan 200 juta ya. Tapi bukan hanya itu saja sih teman-teman. Yang terjadi setelah hal itu terjadi ya berubah tuh pola makan, nggak bisa sembarangan kayak dulu lagi. Gaya hidup juga berubah. Nah, terus ada satu teman lagi, saya ketemu, lagi makan siang bareng, dia keluarin obat-obatan. Terus ya saya tanya, itu obat apa? Saya pikir vitamin buat kesehatan. Dia bilang setiap hari dia mesti makan obat ini karena dia sudah kena serangan jantung. Saya lupa 1 atau 2, yang pasti dia dulu beratnya 90 kg lebih. Wah, dia apa aja dia makan ya. Dia masih muda pikirnya, anak masih 1, masih kecil. Kenapa mesti khawatir, dia pikir seperti itu. Sampai akhirnya dia terkena serangan jantung dan sekarang beratnya 60 kg. Jadi susut 30 kilo karena ya sakitnya itu. Oke. Dan dia mesti jaga betul-betul untuk kesehatan jantung dia. Jadi teman-teman, kadang-kadang memang kita kalau belum terkena masalah, kita anggap remeh, udahlah buat apa sih, nggak usah pusing deh gitu ya. Sampai suatu hari kita mengalami, sejak itu mulai semua menjadi hal yang sangat serius. Jadi tadi yang Pak Hari sampaikan betul sekali. Penyakit jantung koroner ini sebenarnya bisa kita cegah, karena dia bukan karena virus, karena bakteri gitu ya, bukan. Karena pola makan kita dan gaya hidup kita yang kurang baik. Jadi, kalau kita semua perbaiki pola makannya, ya tadi yang Pak Hari katakan ya, salah satu di bagian cerdik ada diet sehat, diet seimbang, kita perbaiki aja pola makan kita. Gizinya, ada proteinnya, ada omega 3-nya, ada makro, mikro, dan fitonutrisi. Oke. Nah, ditambah pola hidupnya. Ya, nggak boleh stres, banyak olahraga, dan lain-lain. Kalau kita fokus perbaiki 2 hal ini, ya niscaya sih kita nggak akan terkena ya masalah jantung koroner seperti itu. Oke, saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan ya. Oke, pertanyaan dari Pak Budi ya. Seberapa jauh ketiga produk itu membantu mengatasi penyakit jantung koroner? Apakah untuk pencegahan saja atau malah bisa untuk pengobatan? Contoh, ada yang sudah didiagnosa dokter harus pasang ring. Nah, apakah dengan konsumsi ketiga produk itu bisa membantu diselesaikan tanpa harus pasang ring? Oke, silakan Pak Hari, mungkin bisa langsung jawab. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Nanti setelah ini kita juga akan persilahkan yang akan menanyakan langsung ya Pak Jeffrey ya, yang tanpa menulis tapi menanyakan langsung. Ya, bisa. Ya, jadi buka dulu. Seberapa jauh tiga produk ini, yaitu Trio Fondasi, itu mengatasi PJK. Nah, seperti yang saya belajar juga dari Pak Jeffrey dan lain-lain, itu disebutkan bahwa Nutrilite itu sebetulnya bukan obat, tapi adalah suplemen. Nah, lalu perlu dijelaskan di sini, misalnya mereka yang pasang ring itu sebetulnya ring itu ada 2 jenis, yaitu ring yang sekedar melebarkan pembuluh darah jantung. Satu lagi ada jenis ring stent itu yang disebutnya DES. Jadi DES itu adalah drug eluting stent. Artinya di dalam ring itu ada obatnya yang dikeluarkan secara perlahan.
terus-menerus. Nah, yang DES, yang ring yang ada obatnya, itu memang lebih menjamin tidak terjadi lagi. Tetapi kalau di ring, ini beberapa kasus adalah karena kenapa kita di ring, itu adalah karena kecenderungan ada penyempitan pembuluh darah karena terjadinya plak. Nah, plak itu bisa terjadi di mana-mana. Misalnya di satu bagian itu sudah dipasang ring, kemudian sebelum dan sesudah ring itu bisa terjadi penyumbatan lagi, sehingga pasang lagi, dan sebagainya. Oleh sebab itulah maka disarankan untuk memperbaiki atau merendahkan risiko jantung koroner ini, maka kita konsumsi omega 3 yang berfungsi juga untuk mengencerkan darah. Kemudian setelah itu juga dengan protein dan double X. Nah, saya juga ingin menceritakan pengalaman saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Itu pada waktu medical check up, kemudian diagnosa dari dokter, saya tidak lulus, jadi dianggap tidak sehat. Diperkirakan bahwa ada penyumbatan di pembuluh darah itu 80%. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Nah, setelah itu, karena juga tidak lulus cek kesehatan sehingga tidak diterima untuk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, maka saya konsumsi omega 3. Tapi konsumsinya itu dalam jumlah yang banyak sekali. Ini tidak disarankan untuk Anda ya, tapi ini dalam masalah saya mengkonsumsi lumayan banyak. Tapi sebetulnya waktu itu juga cuma 4 sih, selama 2 minggu. Setelah itu medical check up lagi dan alhamdulillahnya lulus. Gitu. Jadi dengan demikian omega 3 itu benar-benar terbukti menurut pendapat saya adalah seperti itu. Kemudian jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah apakah misalnya bisa mencegah? Kalau mencegah bisa, kalau mengobati tidak bisa. Sekali lagi mengobati tidak bisa karena Nutrilite bukan obat. Kemudian tadi di bawah sepertinya ada pertanyaan dari Pak Alamsyah, apakah misalnya kalau kita konsumsi Nutrilite, kemudian obat-obat dokter bisa ditinggalkan? Kemungkinan bisa, Pak. Kemungkinan bisa, karena banyak yang seperti itu. Apakah karena diabetes, apakah karena jantung koroner, itu akhirnya itu perlahan-lahan dosisnya dikurangi dan akhirnya ditinggalkan. Gitu gambarannya. Tapi tentunya harus konsultasi dengan dokter. Terus. Begitu. Pak Jeffrey silakan kalau ada tambahan, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi betul ya yang disampaikan Pak Hari tadi. Jadi Nutrilite ini adalah food supplement organik yang dibuat dari buah dan sayur 100%, nggak ada bahan kimia sama sekali. Jadi memang gunanya buat mencegah supaya kita sehat. Nah, bukan untuk sebagai obat ya. Kalau untuk obat memang lain lagi. Memang ada beberapa Nutrilite yang punya kemampuan mengobati yang disebut herbal, itu ada ya. Tapi yang 3 yang tadi dibahas oleh Pak Hari, yang protein, salmon omega, dan double X, ini termasuk yang namanya food supplement. Jadi melengkapi apa yang kurang dari makanan kita, yang kurang dari keseharian kita. Nah, ini ada tambahan informasi dari Pak Alamsyah. Saya baru pasang ring tanggal 3 Oktober bulan lalu, sebanyak 4 ring. Harga 1 ring 95 juta. Wah, mahal ya, luar biasa ini. Ya semoga nanti dengan mengkonsumsi Nutrilite secara rutin bisa membuat Pak Alamsyah jadi lebih fit juga ya. Mungkin kalau obat mesti dicek dengan dokter apakah bisa ditinggalkan pelan-pelan seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Sajar. Malam Pak Hari, izin tanya, mengapa MUI sangat pede sekali bahwa produknya paling baik? Apakah sertifikat pengakuan internasional? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Pak Sajar. Jadi kalau kita melihat kenapa MB itu
benar-benar the best, the only one, seperti itu. Nomor satu karena dia ladang organik, Pak. Jadi pertaniannya pertanian organik yang dikelola sendiri. Dan kita tahu untuk mendapatkan sertifikat organik, ada sertifikatnya, sertifikat internasional organik, Nutrisert, itu tidak mudah. Kemudian yang berikutnya, kita tahu bahwa MW memiliki paten pending yang masih banyak sekali. Patennya sendiri ada 1000-an. Lalu ilmuwannya juga banyak sekali. Jadi dengan demikian ini sulit untuk bisa menyamai. Satu lagi adalah dia ada sertifikat halal. Jadi dengan demikian kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengkonsumsi. Dan satu lagi mungkin yang tidak terlalu banyak diketahui di luaran sana, setiap untuk menentukan formulasinya itu rata-rata MW melakukan 20.000 penelitian. Penjelasannya seperti itu. Jadi ini benar-benar nggak main-main. Begitu, Pak. Ya, silakan kalau ada tambahan, Pak. Ya, makasih Pak Hari. Jadi Nutrilite ini memang bagus ya, karena juga faktor jam terbang ya Pak Sajar. Dia mulai dari tahun 1934. Jadi sampai saat ini usianya Nutrilite sudah 88 tahun. Dan yang mengakui Nutrilite ini bagus secara internasional bukan kata Nutrilite-nya sendiri, bukan kata MUI, tapi karena dari pihak ketiga juga ya, yang memberikan sertifikasi, pengakuan. Apalagi produk Nutrilite ini, teman-teman, ada garansi. Jadi misalnya kalau ada orang mencoba proteinnya, mau coba buat anaknya, atau coba buat orang tuanya, itu ada garansi. Kalau dia udah coba, terus dia merasa nggak cocok, dikembalikan saja. Asal waktunya tidak lebih dari 100 hari, uang Anda akan kembali 100%. Itu kan salah satu indikasi ya, ini perusahaan dengan produk yang nggak main-main. Coba Anda beli satu produk di toko mana atau di perusahaan mana, tanya, kalau nggak cocok, boleh saya kembalikan nggak? Kalau boleh, berapa lama? Kalau di MW 100 hari, ya Anda coba omega 3-nya dan lain-lain, silakan, silakan. Oke, itu memang jaminan dari produk-produk MW secara internasional ya. Jadi di 100 negara sama ada money back guarantee. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Ibu Deborah. Pak, tolong tanya, ada anak teman ditemukan ada kista di payudara dan dibilang karena kebanyakan protein dari soya seperti kacang kedelai. Nah, bagaimana dengan protein Nutrilite? Apakah tidak bahaya dikonsumsi setiap hari? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali, Ibu Deborah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, sebelum jawab itu, benar bahwa pada kedelai, jadi soya, itu ditemukan adanya fitoestrogen. Jadi fitoestrogen itu adalah zat yang menyerupai hormon estrogen yang sebetulnya ada pada wanita. Nah, bahkan dikatakan kalau misalnya mengkonsumsi fitoestrogen dalam jumlah yang banyak, laki-laki itu bisa ke wanita-wanitaan. Seperti itu, karena hormonalnya seperti itu. Tetapi, kalau misalnya ini kedelainya itu dilakukan fermentasi, jadi menjadi tempe misalnya, maka fitoestrogennya itu akan rusak, jadi tidak ada lagi. Nah, satu lagi adalah bahwa tidak semua kedelai itu mengandung fitoestrogen. Kedelai yang mengandung fitoestrogen itu adalah kedelai yang GMO. Jadi yang sudah direkayasa secara genetik. Biasanya itu memang kedelai yang besar-besar, yang bagus, yang diimpor, dan sebagainya. Sementara kedelai yang ada di Nutrilite ini adalah kedelai yang non-GMO. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu, pada waktu expert dari protein itu menjelaskan mengenai protein high plant,
apa namanya, Allplan dan seterusnya itu disebutkan bahwa fitoestrogen yang ada di high protein itu kadarnya kecil sekali, hampir tidak terdeteksi. Jadi dengan demikian itu aman sekali. Sekali lagi dijamin oleh Nutrilite bahwa itu aman. Gambarannya seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas. Dan saya persilakan Pak Jeffrey kalau ada tambahan. Ya, betul ya, Bu Deborah. Kebetulan saya, istri, anak-anak, kami juga mengkonsumsi protein setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali ya. Karena kalau mempelajari pola makan saya atau istri, kita memang butuh asupan protein lebih, karena kami ya makanannya nggak selalu konsisten ya. Ada daging yang cukup ya, daging ayam, sapi, atau ikan, seringkali ya cepat aja makan asal enak dan seterusnya. Jadi kami butuh asupan protein, dan 1 kilogram tubuh kita kan butuh minimal 1 gram protein ya, untuk ya tadi fungsinya banyak ya. Nah, jadi dengan adanya protein powder ini membantu untuk solusi buat kami, terutama juga omega 3. Tadi Pak Hari menjelaskan banyak sekali manfaat omega 3. Dengan adanya Nutrilite ini terus terang menjadi solusi untuk hidup saya untuk lebih sehat. Karena kami sekeluarga jarang banget ada ikan di menu keluarga. Ya paling kalau ke restoran ya kita pesan ada ikan, tapi kalau di rumah kayaknya jarang banget, mungkin karena repot mungkin ya. Jadi padahal kita butuh minyak ikan ya untuk mengencerkan darah, untuk membrannya sel. Tadi Pak Hari sampaikan betul tuh, kalau kita mau sehat, pastikan organ tubuh kita sehat. Nah, organ tubuh kita sehat kalau sel-sel tubuhnya sehat. Nah, bagaimana sel tubuh kita bisa sehat kalau asupan nutrisi harian kita nggak pernah cukup? Omega 3 jarang dapat karena nggak makan ikan. Dapatnya omega 6 sama omega 9 dari martabak, kue, ayam goreng. Akhirnya ya kebayang ya, tubuh kita lama-lama jadi rentan terhadap penyakit. Jadi kami bersyukur pada Tuhan adanya ya Nutrilite ini dalam keluarga kami, bisa membantu kesehatan kami sekeluarga. Papa mama saya, juga papa mama mertua, semua puji Tuhan sehat, karena kami juga pastikan mereka dilengkapi, dibantu dengan food supplement Nutrilite ini. Salah satu protein. Ini sangat penting untuk otot ya. Nah, bicara mengenai penyakit jantung koroner, jantung ini kan berdetak setiap saat, nggak pernah istirahat. Nah, supaya jantung kita bisa berdetak selama 30 tahun, 50 tahun, kan ada ototnya. Nah, makanan otot adalah protein. Kebayang nggak kalau kita jarang makan protein, kurang asupan protein, jadi otot jantung kita lama-lama ya makin lemah, nggak pernah olahraga lagi. Jadi banyak orang yang mengalami juga, pernah dengar ya, ada kasus orang yang tidur lalu meninggal karena masalah jantungnya, karena mungkin otot jantung. Oke, saya rasa itu. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh ya, saya sudah buka mic-nya. Ini ada satu lagi dari Bu Deborah Pak Hari. Iya, Pak. Bagaimana dengan glukosamin yang katanya bisa menaikkan gula darah? Apakah aman dikonsumsi sering-sering? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Secara singkat jawabannya adalah glukosamin itu aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Jadi ada di luar sana ada salah persepsi, karena memang sebetulnya glukosamin itu adalah glukosa dan amino yang kemudian digabungkan menjadi satu molekul menjadi glukosamin. Tetapi di glukosamin itu tidak bisa dipecah menjadi glukosa dan asam amino. Jadi dia tetap sebagai glukosamin. Nah, oleh sebab itulah maka fungsinya pun adalah untuk persendian, dan sekali lagi dia tidak kalaupun memiliki kalorinya itu kecil sekali, dan dia tidak berbahaya untuk penderita diabetes, tidak menimbulkan kenaikan gula darah. Silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Cukup Pak Hari, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, siapa silakan.
mau tanya langsung ini, Pak Jepri. Oh ya, silakan Pak Boas. Iya, iya. Terima kasih Pak Jepri, Pak Hari sudah memaparkan presentasi yang sangat luar biasa bagi kami ya. Ya, saya tadi agak kaget juga mendengar awal pembicaraan Pak Hari. Ya terus terang ya, dari penelitian kalau saya tidak salah dinas kesehatan ya atau apa yang mengatakan bahwa ada dari 3 orang Indonesia satu ya bisa dikatakan terdeteksi kayak penyakit jantung koroner. Ya, ini apakah dari semua usia itu Pak Hari atau dari usia berapa seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya menurut saya ya kita beruntung berada di jalur yang benar ya, maksudnya di NW ini sehingga tadi kan sudah dikasih tahu juga kita bahwa ya kalau kita mengkonsumsi omega 3 dan seterusnya ya barangkali juga itu merupakan alat apa namanya deteksi awal supaya kita tidak apa namanya tidak kena tadi yang 3 orang Indonesia itu. Apakah iya Pak Hari, apakah dari semua usia atau usia tertentu itu yang dimaksud tadi itu Pak? Karena saya agak tadi karena mungkin agak cepat presentasinya, saya menangkap wah agak repot juga kita ini kalau misalnya jangan-jangan Opa Boas ini juga kena seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya Pak Arya. Jadi itu harapan kita semua yang ada di MW ini, biarlah kita terus apa namanya mengkonsumsi seperti omega 3 dan Nutrilite lainnya seperti itu. Terima kasih Pak Ari, Pak Jepri. Selamat malam. Terima kasih Pak Boas. Jadi sebelum saya lupa, nanti setelah Pak Boas mungkin kita persilakan Pak Alamsyah karena tadi kelihatan sudah apa namanya mengangkat tangan. Ya, untuk pertanyaan Pak Boas benar sekali Pak. Jadi 1/3, 34, itu adalah total mereka yang apa namanya mengalami penyakit jantung koroner. Artinya total ya Pak, di mana bukan hanya penyempitan pembuluh darah, tetapi juga termasuk stroke, lalu termasuk juga hipertensi. Sementara kalau penyakit jantung koronernya saja di tahun 2020 itu jumlah penderitanya adalah 4,2 juta dan setiap tahun naik. Itu masalahnya. Lalu pertanyaan Pak Boas tadi, bagaimana dengan usia? Benar sekali Pak. Di atas 45 tahun, risiko terkena penyakit jantung koroner itu naik 2 kali lipat Pak. Di atas usia 45 tahun. Dan ini menurut sebetulnya sangat masuk akal karena pembuluh darah kita kan sudah digunakan selama 45 tahun lebih. Tadi sudah dikatakan Pak Jeffrey juga jantungnya juga memompa selama 45 tahun tanpa berhenti dan sebagainya. Kemudian khususnya untuk pembuluh darah ini menjadi kalau kita gaya hidupnya tidak terlalu sehat menjadi tidak terlalu elastis sehingga risiko itu menjadi lebih besar. Jadi saya yakin Pak Boas tetap sehat-sehat saja karena ada di lingkungan komunitas yang sangat positif dan mengkonsumsi Nutrilite terus. Gitu. Ya. Begitu Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Cukup ya Pak Boas? Terima kasih Pak ya, jelas sekali ya. Ya. Oke, sekarang kita minta Pak Alamsyah, silakan Pak Alamsyah. Suara Pak Alamsyah belum terdengar. Belum buka mic mungkin ya. Coba silakan Pak Alamsyah. Mic-nya pada sudah terbuka nih. Oke, sudah. Sudah. Silakan Pak Alamsyah. Terima kasih. Saya Pak Ari, terima kasih atas paparannya dan saya Sabtu kemarin baru ketemu Pak Hari di satu acara pengajian. Ya saya juga cukup kaget karena Pak Hari ini usianya 71. Cuman kok kelihatannya mukanya kok sekitar umur 50-an. Saya jadi ngiri gitu. Ngiri ya rumusnya apa, strateginya gimana. Cukup terkejut lah. Oke,
Ada 2 pertanyaan nih Pak. Satu, tadi Pak Hari menyampaikan bahwa waktu itu sempat dites kesehatan dan nggak lulus asuransi, kemudian mengkonsumsi omega 3. Apakah omega 3 yang dikonsumsi ini produk dari Nutrilite? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak kaget juga. Udah lama sekali saya tidak mendengar MW ya. Ternyata MW masih berkibar. Nah, kalau kita akan misalkan akan mengkonsumsi produk ini, apakah harus menjadi members? Karena barusan saya cek juga, emang di toko-toko online tuh banyak sekali dijual ya. Ya, saya nggak tahu masalah keasliannya dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa diberikan masukan. Kemudian yang terakhir ini hanya sekedar testimoni aja. Tadi saya bilang, saya 3 Oktober kemarin pasang ring 4 langsung. Dan sebenarnya tidak ada rasa apa-apa. Saya tidak mengalami sesak, saya tidak ada gejala. Kebetulan memang saya rajin olahraga, jalan pagi tiap hari, udah cukup lama. Tapi fakta ketika di kateter 2 kali penyumbatan 100%. Saya kaget. Kenapa saya nggak mati, Dok? Karena ada pembuluh darah yang di belakang itu yang membantu ya, jalan tikus istilah mereka. Jadi ya setelah saya 2 tahun lah saya mencoba untuk cari informasi, ya mau nggak mau saya harus pasang ring. Dan alhamdulillah dipasang 4, jadi mungkin sekarang harus hidup sehat. Makanya yang ngikutin Pak Hari lah, biar nanti awet muda dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab ya Pak Jeffrey. Ya, silakan Pak Hari, silakan. Terima kasih Pak Alamsyah. Pertama, tadi pertanyaannya apakah yang saya konsumsi omega 3-nya adalah Nutrilite? Benar Pak, karena kami tidak pernah mempergunakan suplemen dari brand lain. Jadi hanya Nutrilite saja. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita perlu mendapatkan produk dan lain-lain, katakanlah sebagai pemakai seperti itu, apakah perlu membership dan sebagainya? Jawabannya adalah iya Pak. Tapi membership itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah sebagai EBO, jadi MW Business Owner. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelanggan prioritas. Yang kedua-duanya kalau misalnya untuk mendapatkan produk harganya sama, harganya harga member. Kalau EBO itu ada biaya pendaftaran 100.000 tahun pertama, kalau pelanggan prioritas itu gratis tapi tidak bisa mengembangkan jaringan. Kemudian berikutnya, kalau kita menyarankan untuk tidak pernah mengambil dari online, Pak, karena nomor 1 keasliannya tidak terjaga. Yang kedua, kita tidak bisa mengembalikan kalau misalnya terjadi sesuatu. Sementara kalau langsung MB itu 100 hari jaminan uang kembali. Kemudian yang ketiga, itu sebetulnya adalah melanggar peraturan, baik peraturan di MB sendiri maupun peraturan dari Kementerian Perdagangan, Pak. Karena kalau penjualan langsung itu memang harus langsung, tidak boleh lewat online, kecuali platformnya MB sendiri online. Apalagi kalau misalnya kita sudah member atau pelanggan prioritas, kita bisa memesan dan produknya kita nggak usah kemana-mana, produknya langsung dikirim ke rumah. Dengan batas order tertentu itu gratis ongkos kirim. Kemudian yang Bapak tadi testimoninya yang sudah 100% itu ya kita harus bersyukur Pak, dan saya yakin Pak Alamsyah itu ke depan akan sehat terus insya Allah. Amin. Iya, 100%-nya itu kenapa? Karena di dalam darah kita itu ada platelet, ada gumpalan-gumpalan yang pada waktu gumpalannya itu tersangkut di penyempitan itu terjadi penyumbatan 100%. Tapi kemudian bisa, karena masih ada pembuluh darah yang lain, bisa lewat sana, tapi juga bisa karena kemudian tekanan darah kita menjadi tinggi,
akibat penyumbatan itu kemudian bisa lepas, jadi menerobos gitu. Tapi di beberapa orang terobosan itu juga menimbulkan risiko. Ini perlu penjelasan lebih detail lagi sih. Saya yakin Pak Jeffrey akan menambahkan cukup banyak. Silakan Pak Jeffrey. Sudah cukup Pak Hari, terima kasih banyak. Sudah sangat jelas. Cukup ini Pak Alamsyah dari Pak Hari. Oke, terima kasih. Kita sampai di pertanyaan terakhir ya dari Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Oh ya, saya mau ucap terima kasih nih sama Pak Hari, Pak Jeffrey. Kemarin kan saya bilang saya darah tinggi 150. Kata Pak Hari untuk seumur saya itu paling tinggi 140. Pak Hari ngajarin saya makan garlicnya 2-2. Saya udah ikutin 2 hari, tapi emang benar luar biasa. Udah nggak pegel-pegel, tapi belum check up lagi. Cuman kedua saya mau nanya, kemarin downline saya karena kena diabetes, saya kasihnya diabetompik sama triofonesi. Tapi tadi dia bilang saya susah buang air besar sampai dia ke dokter. Apa yang menyebabkannya ya Pak? Mungkin double egg ya? Ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi kalau misalnya menjawab secara langsung, saya juga tidak terlalu paham apa hubungannya sering buang air besar dengan konsumsi ya. Kita buang air besar. Susah. Susah. Oh, susah. Ya, susah buang air besar. Kemungkinan konsumsi proteinnya itu kurang minum, Bu. Proteinnya belum diminum, Pak. Proteinnya belum diminum. Jadi konsumsinya apa, Bu? Double X sama diabetompik. Tahu omega 3-nya udah diminum belum? Oke. Jadi kalau kita mengalami kesulitan buang air besar dan sebagainya seperti itu, salah satu penyebabnya adalah kurang minum air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurang serat. Kita tahu bahwa double X juga tidak ada seratnya. Ya. Dan airnya cukup, berarti mungkin seratnya ya. Boleh makan apa itu? Ya, begitu kira-kira. Ya udah, ntar saya suruh dia deh. Ya. Silakan Pak Jeffrey. Kalau double egg nggak bisa menyebabkan panas ya? Menurunkan panas tidak bisa Bu Sinta. Bahkan konsumsi double eggs itu akan menimbulkan panas tubuh kita. Itu meningkat karena ada termogenesis. Tapi meningkat tetap sehat ya, bukan meningkat demam dan sebagainya. Begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Bagus tuh, Pak. Ya, cukup ya Bu Sinta. Ya. Oke, kita akan akhiri Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sesi Health Talk pada malam hari ini. Jadi terima kasih buat Pak Hari untuk waktunya, untuk sharing informasi. Yang pasti teman-teman, saya sendiri sangat terinspirasi ya dengan Pak Hari Bagio dan Ibu Arni. Mereka ini punya kesehatan optimal yang luar biasa, dan saya tahu mereka sudah menggunakan Nutrilite sudah memang sejak lama. Nah, tapi teman-teman perlu diingat bukan hanya konsumsi Nutrilite saja, tapi juga ada pola makan yang baik dan gaya hidup yang sehat. Pak Hari Bunia ini juga rajin berolahraga ya. Kita punya komunitas di dalam bisnis ini, ada 2 teman-teman. Pertama, komunitas detox sehat. Saat ini memang kita belum mulai lagi. Di komunitas detox sehat kita sama-sama belajar gimana sih pola makan yang sehat itu, yang 50% sayur dan buah. Ya, kita tahu tadi ya Pak Hari sudah jelaskan. Jadi kita ada komunitas, jadi kita nggak sendirian. Yang satu lagi adalah komunitas berolahraga yang namanya Body Key Challenge dan juga Gaspol Challenge. Di situ kita diajak buat bergerak untuk detak jantung juga lebih jadi sehat seperti itu. Nah, yang pasti Pak Hari dan Ibu Nia ini sangat sehat optimal. Mereka
beberapa bulan yang lalu naik ke puncak Gunung Rinjani. Ya, jadi tanggal 17 Agustus kalau nggak salah ya Pak Hari Bunia ya, ke puncak Gunung Rinjani, dan beberapa waktu sebelumnya ke anak gunung Himalaya yang namanya Annapurna. Dan buat saya itu sangat menginspirasi karena saya belum pernah ke dua tempat itu, dan wah benar-benar impian saya bersama istri, kami ingin juga punya kesehatan optimal seperti Pak Hari dan Bunia, dan kita punya produk yang sama nih dari Nutrilite. Oke, saya rasa itu aja teman-teman sekalian. Salam sehat dan semoga kita semua juga terus semangat ya. Bagi yang belum mengenal Nutrilite, segera miliki, coba cek dengan para upline gimana cara pesan, dan kalau bisa langsung dari MW yang kirim biar ada garansinya dan produknya juga original. Ya, jangan beli dari online karena kita nggak tahu, betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Hari, makasih. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Jeffrey. Pak Hari. Terima kasih. Thank you. Pak Jeffrey. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Thank you Pak Jeffrey. Malam ya. Malam. Akhiri ya. Malam Pak Jeffrey. Bye.